Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Zoom pada malam hari ini. Baiklah, kita akan membahas tentang materi wawasan seni rupa yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Farida Mayer, MPD. Dengan anggota yang pertama itu saya Karissa Febridiati dengan NIM 22022060, dan Ineh Putri 22022062, Selvira Handayani 22022113, Suci Safatul Fitra 22022173, Tira Desmalianti 22022174, Husnaul Marisa 22022175. Baiklah, materi pertama yang akan dipresentasikan oleh Husnaul Marisa. Pada Husnaul Marisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang menghasilkan karya visual yang dapat dilihat dan dirasakan dengan indera penglihatan dan peraba. Seni rupa mencangkup berbagai bentuk seperti lukisan, patung, seni grafis, desain, dan lain-lain. Di zaman sekarang banyak sekali pengertian dikemukakan antara lain. Yang pertama itu menurut Tolstoy, seni didefinisikan sebagai art is the language of the emotion. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan dan bersifat indah, sehingga dapat menggerakkan jika perasaan manusia. Yang C, menurut Haber, art is an attempt to create peace from, dan kemudian ditambahkan art is not insert beauty. Sebelumnya memahami seni rupa modern, kiranya perlu meninjau perkembangan seni rupa dunia. Antara cabang-cabang seni rupa merupakan cabang yang paling tua, paling awal dikenal dan diciptakan manusia. Next, tokoh-tokoh seni rupa yang pertama itu Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1519. Seorang seniman Renaissance yang terkenal dengan karyanya seperti Mona Lisa dan De la Super. Yang kedua itu Michelangelo 1475 sampai 1564, pelukis dan pematung yang terkenal dengan fresko di langit-langit Kapel Sistina. Selanjutnya itu Pablo Picasso tahun 1881 sampai 1973, pencipta aliran kubisme terkenal dengan lukisan Guernica. Dan selanjutnya itu Vincent van Gogh tahun 1853 sampai 1890. Pelukis pasca impresionisme terkenal dengan karya Starry Night. Dan selanjutnya itu Avandi tahun 1907 sampai 1990. Yang mana karya itu pelukis ekspresionis asal Indonesia yang dikenal dengan gaya melukis langsung dari Tubiket. Dan yang terakhir yaitu Raden Saleh tahun 1811 sampai 1880. Pelukis Indonesia pertama yang mendapat pengakuan internasional terkenal dengan lukisan bertema sejarah alam. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Husnaul Marisa. Materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Dian Inayah Putri. Kepada Dian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu keindahan dalam estetika wawasan seni rupa pada anak usia dini.
Keindahan dalam seni rupa adalah salah satu unsur penting yang berhubungan dengan persepsi dan apresiasi terhadap karya seni. Pada anak usia dini, keindahan tersebut tidak hanya dipandang dari segi hasil karya, namun juga dari proses pembelajaran yang terjadi melalui ekspresi diri mereka. Menurut Suyanto tahun 2015, pada anak usia dini, mereka mulai mengenali bentuk, warna, dan tekstur sebagai bagian dari keterampilan visual dasar yang mereka pelajari. Dalam perkembangan ini, anak-anak mulai dapat menilai keindahan suatu objek atau gambar melalui interaksi mereka dengan dunia sekitar, baik melalui imajinasi maupun pengalaman langsung. Keindahan dalam menggambar tidak hanya terbatas pada teknik atau keterampilan menggambar itu sendiri, namun juga mencakup pengalaman subjektif, mohon maaf, saya ulangi, keindahan dalam menggambar bukan hanya terbatas pada teknik atau keterampilan menggambar itu sendiri, namun juga mencakup pengalaman subjektif anak terhadap dunia yang mereka gambar. Pengalaman ini dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan yang membentuk cara mereka mengapresiasi karya seni. Alfiansyah dalam tahun 2017 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa anak-anak dari berbagai latar belakang budaya memiliki cara yang berbeda dalam menilai dan menciptakan keindahan dalam seni rupa. Hal ini memperkaya pemahaman tentang keindahan yang bersifat relatif dan dinamis pada anak-anak. Keindahan dalam seni rupa juga berkaitan erat dengan pengembangan kemampuan motorik halus pada anak. Aktivitas menggambar melibatkan keterampilan koordinasi mata dan tangan, serta konsentrasi yang tinggi. Penelitian oleh Salim tahun 2016 menunjukkan bahwa anak-anak yang rutin menggambar cenderung memiliki perkembangan motorik yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang jarang terlibat dalam kegiatan seni. Dengan demikian, keindahan dalam menggambar bukan hanya terbatas pada aspek visual, namun juga mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dian Inayah Putri. Selanjutnya kepada Selvira, dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait kreativitas dan keterampilan wawasan seni rupa pada anak usia dini. Kreativitas pada anak usia dini memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan kognitif dan emosional mereka. Menggambar adalah salah satu bentuk seni yang dapat menstimulasi kemampuan berpikir kreatif anak. Menurut Piaget tahun 1972, pada tahap perkembangan operasional konkret, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk memanipulasi ide-ide dan objek dalam pikiran mereka. Dalam konteks menggambar, anak-anak mulai mampu menciptakan gambar berdasarkan imajinasi dan interpretasi mereka terhadap dunia sekitarnya. Aktivitas ini mendorong anak untuk berpikir di luar batasan yang ada dan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Kreativitas dalam seni rupa, khususnya menggambar, juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan ide-ide mereka. Rancangannya, kegiatan menggambar dapat menjadi sarana komunikasi nonverbal bagi anak-anak yang belum sepenuhnya menguasai bahasa. Hasil penelitian oleh Wahyuni tahun 2017 menunjukkan bahwa anak-anak yang sering terlibat dalam kegiatan menggambar memiliki cenderung untuk lebih mudah mengungkapkan perasaan mereka, baik itu kebahagiaan, kesedihan, ataupun ketakutan. Proses menggambar memberikan kesempatan bagi anak untuk mengatur perasaan mereka melalui media visual. Keterampilan menggambar juga melibatkan aspek observasi yang tajam terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, menggambar memberikan anak kesempatan untuk berinovasi dan mengeksplorasi ide-ide baru. Sebagaimana ditegaskan oleh Kartini tahun 2020, kegiatan seni rupa memberikan ruang bagi anak untuk berimajinasi dan menciptakan dunia mereka sendiri, tanpa terikat oleh aturan yang baku. Baiklah, hanya segitu dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Selvira yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Tira. Kepada Tira, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu jenis-jenis seni rupa. Seni rupa adalah ekspresi estetik melalui media visual seperti titik, garis, bentuk, warna, tekstur, volume, dan ruang. Seni rupa dapat dibedakan berdasarkan wujud, fungsi, teknik pembuatan, dan lainnya. Yang pertama, jenis karya seni rupa menurut wujudnya, yaitu karya seni rupa 2 dimensi, yang dimana karya ini hanya dapat dinikmati dari satu arah karena hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya yaitu lukisan, gambar, foto, tenunan, dan batik. Yang kedua itu karya seni rupa 3 dimensi. Karya ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi sehingga memiliki volume dan dapat dinikmati dari berbagai arah. Contohnya adalah patung, bangunan, boneka, dan desain produk. Selanjutnya yaitu jenis karya seni rupa berdasarkan teknik pembuatan. Yang pertama, teknik pembuatan anyaman atau tenun yang berkarya dengan menyilang material yang digunakan. Seni anyaman di Indonesia merupakan kegiatan turun-temurun dalam tradisi. Kedua, teknik sulam. Pembuatan karya seni dengan menjahit, tusuk hias, menggunakan benang, pita, pait, dan variasi bahan lainnya. Teknik selanjutnya itu teknik tempel. Pertama, teknik seni mozaik, menempelkan patung material dengan memanfaatkan warna bawaan material untuk membentuk objek yang diinginkan. Yang kedua, seni kolase, menempelkan potongan, pecahan, atau kepingan material seperti kertas, kaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu seni motase, menempelkan kertas atau bahan tempelan berisi gambar atau foto. Teknik selanjutnya itu membentuk dan konstruksi. Yang pertama seni patung, pembuatan karya seni Trimarta dari bahan seperti tanah liat, batu, gips, kayu, semen, fiber, dan logam. Yang kedua seni keramik, perwujudan objek menggunakan material non-logam atau organik berbentuk padat melalui proses pembakaran bersuhu tinggi. Terakhir yaitu seni arsitektur, karya seni Trimarta dalam ukuran besar yang dapat mengakomodasi banyak orang seperti stadion, bandara, jembatan, dan rumah ibadah. Seni yang ketiga yaitu jenis rupa lainnya seperti seni lukis dan desain. Yang terakhir seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni yaitu menambah kesan estetik atau memperlihatkan emosionalitas, contohnya seperti pertunjukan film, geografi, fotografi, dan seni grafis. Yang terakhir seni rupa terapan. Dilihat dari kegunaannya, contohnya seperti bangunan, pakaian, keramik, perabotan, dan alat rumah tangga. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tira yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang selanjutnya terkait manfaat seni rupa. Kegiatan pembelajaran seni rupa pada dasarnya sangat bagus untuk perkembangan otak manusia. Oleh karena itu, sangat disarankan apabila anak usia dini melakukan kegiatan seni rupa sebagai berikut. Yang pertama itu ada linguistik dan sosial. Banyak manfaat linguistik dan sosial ketika seni rupa bersama. Dalam seni rupa kita dapat saling berkomunikasi, mengenal objek yang akan dilihat, bahkan terkadang saling berbagi peralatan seni rupa. Bagi anak sendiri, dengan seni rupa mereka akan mengalami mendapatkan pengalaman bermain dengan membentuk, bereksperimen, dan menggabungkan bentuk, belajar warna, dan kombinasi warna. Yang kedua itu ada secara fisik. Seni rupa membuat peserta didik dalam mengembangkan keterampilan seperti koordinasi mata dengan tangan, keterampilan motorik halus, dan keterampilan motorik kasar. Oleh karena itu, ruang seni rupa lebih luas, mereka dapat belajar untuk mengendalikan otot-otot yang lebih besar, dan area seni rupa atau
menggambar detail. Mereka dapat melatih keterampilan motorik halus. Yang ketiga itu ada belajar sains dan matematika. Selain dari matematika, peserta didik akan mendapatkan pembelajaran sains dari melukis. Ketika peserta didik mewarnai, dalam rangka untuk menutupi seluruh area mereka mengembangkan lebih kecerdasan spesial. Mereka belajar mengenali bentuk kompleks, bekerja dengan garis melengkung, dan banyak lagi. Peserta didik belajar tentang volume, belajar tentang beberapa banyak cat dalam sebuah wadah, dapat lebih banyak tentang warna dan apa yang terjadi ketika warna itu digabungkan. Selanjutnya, manfaat seni rupa menurut Olivia 2011 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu membantu mengembangkan fungsi belahan otak kanan. Kalau sejak usia dini sudah belajar menggambar, perkembangan belahan otak kanannya juga cepat dan sehingga kreativitasnya juga bisa berkembang dengan baik. Yang kedua itu daya ingat meningkat. Anak mudah mengingat hal-hal yang telah berlalu dan memanggil imajinasi atau gambar yang telah pernah dilewatinya, seperti arkeologi, dokter, dan sebagainya. Yang ketiga itu daya fisik makin berkembang. Anak yang tidak bisa diam beserta gemar gerak-gerakan anggota tubuhnya bisa menjadi olahragawan yang andal, penari, atau anggota militer. Seni rupa sambil menari atau bernyanyi, dan sebagainya. Yang keempat itu ada daya konsentrasi bertambah. Saat menggambar, peserta didik masih bisa tetap fokus pada apa yang sedang dilakukannya. Yang kelima itu ada daya nalar terasah pada peserta didik yang cepat memahami instruksi dan mampu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat daripada temannya. Yang terakhir itu ada kesabaran, ketekunan, dan ketelitian meningkat. Seni rupa melatih kesabaran, ketekunan anak akan terlihat pada hasil akhirnya lebih detail. Kalau seni rupa memandang, ia akan melengkapinya dengan rumah, pohon, sawah, binatang, ternak, dan hal kecil umumnya yang akan dilewatkan oleh mereka yang kurang sabar atau tekun. Selanjutnya oleh Margono 2010. Bahwa manfaat seni rupa sebagai berikut. Yang pertama itu menuangkan beragam imajinasi yang ada di kepala peserta didik. Yang kedua itu membantu mengembangkan belahan otak kanan. Kalau sejak dini sudah belajar seni rupa, berkembang belahan otak kanannya juga cepat sehingga kreativitasnya berkembang dengan baik. Selanjutnya itu ada materi unsur-unsur seni rupa. Pembelajaran seni rupa pada anak usia dini memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak, terutama motorik halus. Menurut Matani 2012, kegiatan menggambar memungkinkan anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui goresan gambar. Aktivitas ini tidak hanya melatih keterampilan tangan, tetapi juga membantu anak dalam mengkomunikasikan ide dan emosi mereka secara visual. Unsur-unsur seni rupa yang diperkenalkan kepada anak usia dini meliputi bentuk, warna, tekstur, ruang, dan struktur. Menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut dapat ditangkap dan diidentifikasikan secara kasat mata seperti bentuk, warna, tekstur, dan ruang yang disusun secara artistik hingga membentuk wujud baru yang disebut seni rupa. Pemahaman tentang perkembangan seni rupa pada anak usia dini penting untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang tepat. Tabrani 2014 menjelaskan bahwa sesuai dengan umur anak sebagai berikut. Tahapan perkembangan seni rupa pada anak usia dini yang pertama itu ada pada usia 2-3 tahun. Membuat coretan tanpa arti. Selanjutnya pada usia 3-4 tahun, itu merupakan coretan mulai memiliki makna. Selanjutnya usia 4-5 tahun fokus menggambar bagian tertentu dari objek. Dan terakhir, itu pada usia 5-6 tahun mulai memahami skema sederhana dan konsep atas bawah. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Suci yang telah menyampaikan materi. Maka saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan. Seni rupa ialah suatu bentuk cabang seni yang menghasilkan karya visual yang dapat dilihat dan dirasakan, dan telah dikenal sejak zaman purba. Pengertian seni rupa terus berkembang seiring waktu dan zaman, dengan berbagai definisi dari para tokoh seperti Tolstoy, Ki Hajar Dewantara, Herbert Reed. Perkembangan seni rupa bisa dibagi menjadi zaman kuno, zaman tengah, Renaissance, dan modern. Seni rupa juga memiliki berbagai jenis berdasarkan wujud, yaitu
seni rupa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan juga terdapat teknik pembuatannya seperti menganyam, tenun, sulam, tempel, membentuk, konstruksi, dan juga memiliki fungsinya yaitu murni dan terapan. Tujuan seni rupa itu meliputi aspek estetika, komunikatif, edukatif, dan terapeutik. Pada anak usia dini, seni rupa khususnya menggambar sangat berperan penting dalam mengembangkan kreativitas motorik halus, ekspresi perasaan, inovasi dan imajinasi, kepercayaan diri, serta kesadaran akan keindahan suatu objek. Kegiatan seni rupa juga memberikan manfaat linguistik dan sosial. Sekian dari pemaparan materi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.